Yang boleh Tat ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat insya Allah Islam dan iman. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu muamalah bersama guru kita Ustadz Priyo Agung yang sudah hadir dalam forum kali ini. Insya Allah ini menjadi taman-taman surganya Allah, menjadi bagian dari caranya Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dan juga memperbaiki diri kita untuk kedepannya. Karena tidak ada sikap terbaik dari makhluknya Allah yang sudah ditetapkan jadwal kematiannya kecuali untuk terus meningkatkan dan perbaiki diri insya Allah dalam rangka meningkatkan takwa kita. Pagi ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana kita dalam berbisnis itu menjauhi dari hal-hal yang haram. Baik Ustadz, karena waktu sudah agak siangan, tafadhol waktunya Ustadz untuk melanjutkan kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu ya. Baik, apa terlihat dengan jelas? Jelas Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bana ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam aji muamalah. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas satu tema yang krusial untuk kita pahami ya. Penting untuk segera kita pahami bagaimana kemudian ini menjadi prinsip dalam kita bermuamalah khususnya. Terutama juga kemudian bagaimana kita menghindarkan diri kita, keluarga kita ya, rekan-rekan kita ya, karyawan kita atau kemudian stakeholder yang terkait ya, bagaimana menjauhkan bisnis dari hal-hal yang haram. Nah, ini perlu diketahui rambu-rambunya supaya nanti ketika kita membahas hal yang sifatnya kata-kata praktis ya, ini menjadi panduan yang kuat bagi kita agar kita hanya mengejar yang halal saja ya. Haram-haram yang kemudian kita sudah tahu nanti mudah-mudahan tidak kita ambil. Nah, tetap perlu dikaji karena memang kadang-kala yang haram itu sekarang menyelinap ya menjadi berbagai bentuk yang itu tidak kita ketahui. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang nanti yang berbentuk keharaman mungkin akan berubah bentuk ya. Kalau dulu kita mendengar yang haram itu dari makanan yang haram, babi, khamar ya atau alkohol, bangkai misalkan gitu. Tapi ada di luar itu yang kemudian juga termasuk juga haram. Nah, itu kita harus pahamin satu persatu. Nah, oleh karena itu maka kita perlu paham. Ketika kita berada di uh, zaman sekarang, kita tidak uh, segan-segan akan mengatakan atau suka tidak suka kita akan mengatakan bahwa kita hidup di era dunia kapitalis. Di dalam dunia kapitalis atau sistem kapitalisme sekulerisme ini memang harus kita akui bahwa yang menjadi dasar terselenggaranya sebuah negara atau sistem kehidupan ini itu tidak bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini tentu kemudian ada banyak koreksi yang perlu kita lakukan. Terlebih lagi Rasulullah juga dulu sudah mengabarkan keadaan ini ya, bahwa kemudian nanti akan ada suatu zaman, zaman itu tidak peduli lagi halal dan haram. Nah itu. Dan nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Karena kemudian dari sabda Rasulullah SAW ini, kita akan mendapati sebuah pembelajaran yang sangat menarik, bahwa Rasul telah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma'ah qada minahu minal halali am minal harami. Ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Akan datang pada manusia suatu zaman ya, ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil gitu. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sekarang ini sabda Rasulullah ini ketika berucap ya dari lisan yang sangat mulia itu tidak pernah berbohong. Dan boleh dikatakan kalau kemudian ini adalah tanda kutip ya ramalan ya, karena Rasul tidak memberikan ramal tapi sebuah bisyarah, kabar gembira, atau kemudian kabar yang semestinya, maka akan datang pada manusia suatu zaman ya. Zaman itu bisa jadi hari ini. Ketika seseorang itu tidak peduli lagi apakah yang kemudian dia ambil itu dia halal atau haram gitu. Kalau sekarang kita ngelihat sesuatu yang misalkan adalah riba, akan sangat mudah untuk kita jumpai, atau cara mendapatkan makanan atau penghasilan kita dengan cara yang tidak baik ya, tidak halal juga banyak kita temui, atau bahkan kemudian di media-media televisi ya, media online segala macam banyak perterbaran berita-berita yang seolah-olah ya perbuatan haram itu tidak lagi ada tabir rasa malu atau apa namanya sekat ya untuk tidak melakukan itu, tetapi benar-benar tidak ada hijab, tidak ada rasa malu untuk melakukan itu semua. Terlebih dilakukan secara terang-terangan, baik individu, komunitas, atau bahkan level negara nih, bahaya sekali gitu ya. Jadi memang sabda Rasulullah ini tidak hanya kepada satu individu ya, tetapi memang pada zaman. Berarti zaman itu meliputi semua, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Nah, oleh karena itu maka apa yang paling sangat berpengaruh tentu terkait dengan sistem kehidupan, sistem bernegara yang digunakan gitu. Jadi akan ada suatu sistem ya, suatu negara bahkan atau sebuah zaman di dunia ini yang kemudian tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Tuh yang kemudian ini zaman ini sedang berada pada kondisinya. Misalkan kita tanya Pak Dedi Zani, saat Ustadz Dedi hari ini atau minggu ini, bulan ini, tahun ini ya, atau yang pernah ingat ada nggak tawaran untuk mengambil riba atau kesempatan yang diberikan secara tidak langsung melalui aplikasi segala macam, Sering atau oh sering ya. sering Ustadz ini telepon bolak-balik Ustadz nawarin Ya. KTA, Nah, apa itu katanya? kredit tanpa agunan Ustadz. Oh, kredit tanpa uang. Kirain kartu tanda anggota. Ternyata kredit tanpa agunan yang sangat mudah. Bahkan kalau dulu ya mungkin Ustadz, atau mungkin sekarang masih ada ya, beberapa pinjaman itu ya, ada yang disurvei dulu ke rumahnya untuk mengecek apakah kemudian layak atau tidak mendapatkan untuk kredit ya, Iya. jaminannya ya, agunan. Tapi sekarang itu tanpa agunan gitu. Bahkan kemudian dulu ada usia minimum yang ada, ya kan? Iya betul. Kemudian ini layak apa tidak. Sekarang tidak lagi seperti itu. Bahkan kemudian tanpa babi bu ya, langsung saja buka aplikasi, habis itu disedot ya, dapatlah itu. Cuma model KTP online saja. Entah itu Betul. KTP siapapun ya, kemudian bisa digunakan. Auzubillah. Jumlahnya juga besar Ustadz. Bisa Nah, 20-30 juta gitu. nah itu kan luar biasa. Jadi bagaimana kemudian sistem ini sangat mempermudah terjadinya transaksi riba dalam seketika ya, sangat cepat sekali dan luar biasa kemudian sistem ini ternyata mengizinkan itu semua dalam tanda kutip.
ya. Walaupun ada misalkan pinjaman-pinjaman online yang tidak dalam tanda kutip resmi. Berarti kalau resmi diakui dong. Iya, makin-makin gitu. Dan ini sangat mudah. Usianya tidak mengenal rentang, tetapi usia sangat belia pun sudah bisa mengambil riba, ya Allah, luar biasa. Dan itu dijaga dalam tanda kutip oleh sebuah sistem yang era sekarang gitu ya. Kemudian selanjutnya kita berada di zaman riba yang merajalela. Sabda Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqu minhum ahadun illa uh, kalar riba fa illam ya'kuluhu is so asobahu min gubari, ya, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Ya, jadi sudah dipastikan kehadirannya suatu masa. Kemudian setelah itu zaman ini sangat kejam ya. Tidak ada yang tersisa ya. Seorang pun kecuali pasti makan riba. Ya, betul seperti tadi. Hampir semua orang kita sekarang sudah bersentuhan dengan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena debu-debunya. Walaupun sudah sedemikian rupa menjaga, tetap aja ada sisa riba yang kemudian bisa masuk ke dalam aktivitas muamalah kita. Bayangkan kalau setiap orang itu punya rekening dan rekening kita sudah terjaga dari riba, tapi bentuknya lain. Misalkan bentuknya adalah dengan nama bonus, ya, bukan lagi bunga, tetapi bonus, ya, atau kemudian sifatnya hadiah. Nah itu segala sesuatu yang kemudian lahir dari code nanti disebut riba. Tapi ada juga yang sifatnya code itu berbentuk nama lain, misalkan tabungan, kemudian misalkan saldo, top up, atau apa sekarang. Banyak sekali bahasa-bahasa yang baru. Tetapi pada prinsipnya secara fikih itu tetap saja kita memberikan dalam tanda kutip code kepada aplikasi karena uang kita berada di sana. Kalau titipan, nah kenapa titipan perlu dikasih hadiah dan segala macam. Nah titipan ya sudah, ya, yang ini kemudian menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Nah oleh karena itu maka kita sebagai muslim yang punya akidah yang kuat, insya Allah ya, dan kemudian terhindar daripada hal-hal yang riba tadi, maka kita harus berusaha sekeras mungkin walaupun dengan zaman yang rusak seperti ini, di dalam sistem yang rusak ini, ya, sistem yang kemudian mencampakkan aturan syariah ini, ya, aturan Allah ini, maka kemudian kita harus punya prinsip yang sangat kuat. Ya, Rasulullah juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa prinsipnya adalah tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Rawahu Tobrani. Ketika kemudian kita melakukan segala aktivitas, maka kita harus punya prinsip yang kuat dalam diri kita, yakni mencari yang halal saja. Mencari yang halal saja. Kalau dulu kecil kita diajarkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Sekarang kalau kita sudah dewasa, kita bekerja mencari maisha, hadisnya sedikit diganti, sama-sama tolab ya, sama-sama mencari. Ya, sebagaimana kemudian hadis Rasul ini ya, tolabul halali, wajib mencari yang halal, wajibun ala kulli muslim. Karena yang wajib itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Karena yang halal itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jadi ketika kemudian kita punya prinsip ini, maka kita selalu berhati-hati. Ini boleh enggak? Ya, ini halal enggak gitu. Jadi menjadi qiyadah fikirnya bagi kita, menjadi kepemimpinan berpikir bagi kita, ya, mencari selalu yang halal saja. Gitu. Kenapa tadi? Tadi dua hadis tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu hanya kemudian wajib mencari yang halal saja. Ya, sekali lagi kenapa? Karena kita berada di suatu zaman yang tidak ada seorang pun terhindar daripada riba kecuali
hanya sedikit yang kemudian terkena debu-debunya. Maka kalau kemudian kita lihat di dalam sistem kapitalis, sistem kehidupan sekuler ini yang tadi contohnya adalah bagaimana kehidupannya penuh dengan riba. Kita sebagai muslim yang tadi mencari yang halal saja memang tidak mudah. Karena kalau kemudian kita contoh saja membangun sebuah bisnis. Bisnisnya pengen terhindar dari riba. Bisnisnya pengen terhindar dari akad-akad bermasalah, dari riswah, atau dari kemudian akad kerja yang batil, tidak mengikuti perseroan yang ada, perseroan konvensional. Itu bisa, tapi memang susah, atau susah tetap bisa gitu. Tetapi memang perlu diperjuangkan gitu. Lebih kuat perjuangannya. Karena kalau kita lihat, kalau kita menginginkan bisnis yang islami, hidup ideal, maka perlunya ada sebuah sistem Islam. Ya, negara menerapkan aturan-aturan syariah gitu. Maka kemudian kita bisa hidup secara ideal. Tapi seandainya kemudian kita menginginkan bisnis yang islami, tetapi dalam sistem kapitalis, maka jelas hidupnya tidak ideal. Nah, kita harus menyadari itu gitu. Terlebih lagi juga, jika kemudian bisnis non-Islam ya penuh dengan riba, kata-kata batil tadi itu nantinya hidup di dalam sistem Islam yang seperti sudah nanti selalu dikabarkan oleh Rasulullah akan datang lagi. Akan datang suatu masa di mana kemudian masa itu juga akan mengikuti metode kenabian ya. Itu juga tidak bisa hidup ideal. Ya, bisnis-bisnis yang non-Islami. Nah, sekarang kondisinya adalah bagaimana sistem kapitalis sekulerisme itu sedang diterapkan di seluruh dunia. Ya, hampir di seluruh dunia, bukan hampir lagi ya, dominan di seluruh dunia, maka mereka bisa hidup ideal dengan bisnis non-Islaminya juga. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita menginginkan hidup ideal dengan Islam, maka ya kita bagaimana bermuamalah Islami dan juga sistem yang diterapkan juga sistem yang Islami. Itu tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita sekarang lihat di mana posisi kita gitu ya. Kita ingin mewujudkan bisnis Islami, tetapi kita didominasi sistem kapitalisme yang tidak mengenal halal dan haram. Kapitalisme inilah yang menjadi sumber utama hal-hal yang haram dalam bisnis. Ya. Sistem inilah yang kemudian memaksa kita, kalau tadi sudah dijelaskan. Kita nggak mencari, kita nggak menginginkan, tapi terus ditawarin coba. Bahkan kemudian pakai KTA tadi dibilang, yaitu kredit tanpa agunan. Siapa yang nggak ngiler coba? Dengan kemudian kondisi yang istilahnya sekarang serba sulit gitu ya. Ya untuk mendapatkan modal yang begitu besar dengan modal KTP doang gitu kan. Bagi kemudian yang tidak punya keimanan yang kuat, kemudian prinsip hidup harus selalu mengambil yang halal saja, bisa saja itu kita terjebak ya kepada jebakan Batman kalau bahasa anak muda ya. Jebakan kapitalisme, jebakan riba gitu. Dan itu sangat mungkin dan sangat mungkin terjadi. Beberapa waktu lalu itu kawan saya memutuskan untuk ingin hijrah. Kemudian bertanya pada saya, Pak, ada nggak? Ya bisa saya bantu. Saya harus butuh uang cepat ini. Kira-kira berapa Pak? Ya nggak sampai 1 M sih. Sekitar 500 sampai 800 juta. Buat apa Pak? Buat membebaskan tanah. Sabar ya Pak. Jangan sampai mengambil yang haram. Nanti mudah-mudahan kita ketemu jalan keluarnya. Sudahlah ingin sesuatu yang baik yaitu hijrah, tetapi dia menginginkan solusi yang cepat, tidak sabar. Beberapa minggu berikutnya, 2 atau 3 minggu, saya dikabarin oleh satu kawan, ternyata dia mengambil riba. Gitu. Yaitu karena ketidaksabarannya. Tidak sabar dalam cobaan yang ada gitu. Tiba-tiba saya dengar, ya Allah, langsung masuk gitu kan. Kemarin kayaknya saya baru bicara gitu, jangan sampai kemudian mengambil yang haram. Tetapi itulah kondisi sekarang itu memaksa dalam tanda kutip dengan kemudahan-kemudahan yang ada, membuat seseorang itu tergiur. Ya, cuma bermodalkan KTP atau kemudian laporan keuangan perusahaan yang kemudian sangat mudah untuk dijadikan dasar gitu. Kalau tidak ya nanti
survei rumahnya atau yang lain bisa menjadi agunan. Ini tuh jadi. Bahkan kemudian sekarang surat-surat tender segala macam, kontrak bisnis segala macam bisa itu semua dijadikan agunan semudah itu, bukan hanya KTP ya. Kalau aplikasi model KTP juga bisa gitu. Ini yang terjadi. Jadi kalau kemudian kita pahami posisi kita saat ini, maka kita harus punya prinsip tadi, tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Nah, kalau kita lihat nanti kita menjalankan bisnis ya, teman-teman UKM ya, rekan-rekan di UKM-UKM yang sedang menjalankan bisnis, maka perhatikan. Apakah kemudian kita bertemu dengan yang seperti ini, maka berhati-hatilah. Misalkan akad-akad haram itu bisa terjadi pada akad riba jelas ya, atau kemudian dalam asuransi. Nanti dilihat, asuransi itu ada unsur keharaman, termasuk pegadaian, koperasi, leasing, MLM, bahkan kemudian disebut money game. Ya. Ada contoh-contoh riba di sana. Nanti kita sedikit singgung di mana letaknya. Kemudian syarat-syarat haram, yaitu contohnya misalkan yang mensyaratkan adanya sebuah denda, karena denda terlambat membayar angsuran hutang juga termasuk riba. Ribanya kategori riba nasiah. Nah itu nanti akan ada mungkin ya. Atau kondisi-kondisi haram. Contohnya apa? Contohnya misalkan bisnis Islami tapi ada unsur maksiat. Ya, misalkan saja meninggalkan yang wajib ya seperti sholat. Ini waktunya sholat Pak. Dan nanti gampang ya kan. Kemudian nanti sampai kemudian habis waktunya. Nauzubillah itu kan satu sebenarnya adalah bencana ya kalau kemudian sebuah bisnis maju tapi kemudian justru menjadikan ownernya atau kemudian pengelolanya bahkan tim yang di dalam itu tidak menjadi soleh gitu. Kalau seperti ini mending tutup aja bisnisnya daripada kemudian menantang Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Atau bahkan melarang karyawannya untuk memakai jilbab, naudzubillah. Ya, ada gitu. Kalau saya punya tim ya, member ya, yang dia keluar dari pekerjaannya dulunya ya, karena kemudian tidak boleh pakai hijab. Dia sudah hijrah, pakai hijab, sama supervisornya diminta memilih untuk keluar gitu, keluar kemudian akhirnya benar-benar meninggalkan pekerjaannya. Nah itu yang terjadi. Atau kemudian melawan yang haram seperti riswah atau suap, atau memberi hadiah untuk mendapatkan proyek tertentu misalkan. Ini terjadi. Dan ini banyak, bukan hanya di kita saja di level UKM, tapi juga level corporate, banyak. Nah, sedikit kita singgung, riba itu apa sih gitu ya. Riba adalah setiap tambahan dalam setiap aktivitas kita ya, yaitu akad pertukaran yang diperboleh salah satu pihak yang berakad tanpa memberikan kompensasi atau riba. Disebut riba fadl. Jadi riba adalah setiap tambahan dalam akad ya, ziyadah di dalam akad pertukaran yang diperoleh salah satu pihak yang berakad tanpa memberikan kompensasi. Gitu. Saya dan Pak Deddy berakad utang piutang misalkan. Kemudian salah satu mendapatkan manfaat dari situ berupa apa? Misalkan ya kan saya udah minjemin, kasihlah uang terima kasih. Berapa? Ya 10% aja lah. Nah gitu. Itu termasuk dalam kategori riba. Maka kemudian kompensasi itu disebut sebagai ziyadah, tambahan berupa riba. Atau riba adalah tambahan yang muncul karena faktor waktu atau riba nasiah gitu. Itu dalam hal ini faktor waktu tadi sudah sempat kita contohkan. Riba fadl misalnya pertukaran mata uang yang tidak senilai ya. Kalau tadi contohnya saya dengan Dedi atau si A, si B itu melakukan pinjaman dan ada tambahan di situ kategorinya riba nasiah. Tapi kalau kemudian sekarang ini hari ya sudah banyak pertebaran di jalan-jalan berupa apa? Penukaran mata uang, pecahan kecil-kecil ya. Dari yang 100.000 menjadi 5.000-an misalkan. Tapi di situ ada keuntungan yang diperoleh, maka kemudian itu juga disebut dengan riba. Jatuhnya menjadi riba fadl karena tidak senilai. Maka kemudian memang tidak ada sesuatu yang menguntungkan kecuali tijaroh.
dengan cara yang benar. Kalau sifatnya tukar menukar ya, sorf ya, maka tidak boleh mengambil keuntungan. Dah, kan itu jasa gitu. Nah, jasa ya ijarah. Jangan mengambil keuntungan dari tukar menukar uang gitu. Kalau nukernya 100 ya balikin pecahan kecil jumlah yang sama 100 juga. Ya nggak dapat untung. Ya jangan tukar menukar. Ya. Lalu terus gimana? Ya dagang, ya tijaroh apa saja yang halal. Jangan mengambil untung dari tukar menukar uang. Nah kalau sekarang kan ngeyel terus ya. Terus gimana nanti dapat untung segala macam, kita kan perlu makan. Nah ini yang kemudian menjadi keliru. Ngeyelnya itu yang ngeyel kebablasan gitu. Udah jelas haram kok dieyel-eyel terus gitu. Itu yang kemudian menjadi satu tadi prinsipnya itu tidak memegang tolabul halalisi ya. Tidak memegang prinsip hanya mencari yang halal. Ketika kemudian dikasih tahu haram, malah justru menjadi tambah ngeyel. Begitu riba nasiah. Misalnya bentuk riba nasiah, misalnya bunga di bank, ya koperasi, pegadaian, rentenir dan lain-lain. Ini termasuk dalam riba yang tadi munculnya karena adanya faktor waktu, ya kan? Misalkan disimpan berapa lama kan, kalau diputar jadi bisnis kan punya untung. Ini kan cuma diintipin aja, kasih dong keuntungan. Nah itu riba nasiah. Di dalam koperasi juga demikian. Kalau di dalam koperasi itu ada beberapa yang haram. Prinsipnya adalah asuransi itu diharamkan karena dua alasan utama. Ya, dua alasan pokok. Yang pertama adalah objek akadnya bermasalah, yakni dia tidak kategori sesuatu yang kemudian diakadkan. Jadi yang diakadkan dalam objek ijaroh atau jual beli itu hanya ada dua. Seandainya asuransi itu adalah ijaroh, maka diperjelas ijarohnya itu apa. Kalau jual beli jelas barang dan jasa, atau kemudian jasanya itu sendiri yang kemudian diperjualbelikan ya, produknya gitu. Kan ada produk jasa sama produk barang ya kan, barang dan jasa. Nah, yang menjadi akad di dalam asuransi itu tidak berupa barang, tidak berupa jasa, tetapi adalah sebuah komitmen atau janji gitu. Ya kan? Janjinya apa? Janji atau ta'adud ya. Janjinya adalah jika gitu. Jika nanti ya terjadi sebuah, misalkan kan kita nggak tahu nih. Misalkan kita sakit, kita meninggal kan gitu. Ini lumayan loh. Dapat cuma sebulan 500.000, tapi kalau kita meninggal nanti dapat 40 juta gitu. 50 juta gitu. Ya. Pokoknya tanpa adanya satu aturan-aturan atau apa namanya, pokoknya dipersulit, nggak dipersulit, pokoknya dipermudah, dapat langsung gitu. Ini yang ciri-ciri khasnya seperti itu, berikan jaminan uang kembali ya dalam bentuk banyak, tapi bentuk janjinya adalah jika meninggal ya, jika kecelakaan ya, itu namanya tahud maksudnya. Tahud ini tidak kategori barang atau jasa ya, karena janji komitmen itu bukan termasuk objek akad itu. Jadi tidak boleh kemudian ini menjadi sebuah objek akad. Padahal objek akad yang sah dalam muamalah Islami hanyalah barang dan jasa saja. Ya. Kedua, asuransi tidak sesuai dengan akad zoman atau pertanggungan yang ada dalam syariah Islam. Zoman itu ditanggung. Misalkan kita segera akan mensolatkan mayit ini, ya karena mayit ini sudah dipanggil Allah, ya kami pesankan kepada ahli warisnya, ya untuk menanggung, ya jika kemudian para jamaah yang ada di sini merasa memiliki hutang piutang dengan si mayit, nah begitu kan biasanya, itu namanya zoman, yaitu ahli waris menanggung jika kemudian si mayit ada tanggungan berupa hutang. Berarti kalau menanggung sepenuhnya dipindah kepada pihak yang
menanggung dan tertanggung, tidak membayarkan. Itu bentuk contoh ekstrim di mana seorang mayit itu sudah meninggal, maka yang menanggung adalah ahli warisnya, keluarganya. Itu artinya yang tertanggung tidak membayar lagi gitu. Pertanyaannya sekarang asuransi itu kita masih hidup, kita juga masih nanggung premi, ya kan? Ya kan? Nah, itu kemudian kita diminta untuk menanggung apa yang sudah kita berikan gitu berupa premi tadi setiap bulan itu. Terus apa mau kita bayar kan seperti halnya dalam tanda kutip nabung, ya kan gitu. Yaitu. Jadi kenapa kemudian ini dilarang? Yang kedua, ini asuransi tidak sesuai dengan akal zaman. Harus kalau akal zaman tanggung jawab, atau sekarang ada yang ini kan tahun tolong menolong, tapi nggak sesuai dengan konsep tolong menolong. Tolong menolong kok wajib iuran gitu. Ya kan? Yang namanya nolong kan, Ustaz, saya minta tolong. Ini gitu kan. Oh iya, saya tolongin. Ya ini itu kan sifatnya insidental, tidak tersistematis. Jadi tolong ya, dalam 1 tahun ini tolong berikan saya premi sebulan 500.000. Itu kan bukan tolong namanya. Itu akad, tapi akadnya tidak sesuai dengan akad zaman. Itu terjadi. Selain 2 alasan pokok tersebut, ada alasan sekunder, misalkan adalah adanya riba dan kemudian gharar. Jadi dua hal tadi itu dalam asuransi yang paling kerasa adalah akadnya. Karena kemudian ini menjadi tidak halal untuk kita ambil karena termasuk akad batil. Akad batil itu konsekuensinya jauh lebih berat. Kenapa? Selama kemudian akad batil itu terus dilakukan, terus saja dosanya kemudian mengalir. Beda kemudian misalkan ada seseorang yang kemudian meminum khamar, maaf. Maka kemudian dosanya adalah ketika dia melakukan minum khamar tadi, udah itu saja dosanya ketika itu. Ya. Itu yang disebut dengan hukum taklifi, yaitu sudah jelas bahwa khamar itu secara zatiah, ya, baik menghilangkan akal maupun tidak, karena memang zatnya diharamkan maka haram. Tetapi ada namanya hukum wad'i dan juga akan menyebabkan sebuah konsekuensi hukum berupa akad-akad tidak sah atau batal, maka kemudian terusnya dia menjadi dosa karena pelanggaran akad wad'i tadi. Contoh, ketika kemudian kita melakukan sholat kan kita harus berwudu. Padahal wudu itu bukan kewajiban bagi kita. Kalau kewajiban bagi kita maka dosa kan kalau nggak wudu. Tetapi yang namanya sholat itu wajib wudu. Kenapa? Wudu menjadi wajib karena menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu kaidahnya. Segala sesuatu yang karena sesuatu itu harus terlaksana, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Dalam hal ini wudu tidak wajib, tapi karena disyaratkan sebagai syarat sholat yang sah, ya sholatnya diterima, maka wudunya wajib dilakukan. Nah, bagaimana kemudian ketika kemudian sholatnya tidak wudu? Apa yang terjadi Ustaz di sana? Sholatnya apa? Nggak diterima, batal. Nggak diterima, tidak sah. Kalau tidak sah menjadi batal. Kalau tidak batal berarti ya ketika kita melakukan perbuatan sholat tadi itu tidak dihitung sebagai perbuatan ibadah. Akan ditanya lagi, belum sah. Gitu. Diulang lagi. Ada seorang pemuda gagah berani, ganteng yang luar biasa, sopannya minta ampun begitu. Ya, datang baik-baik kepada orang tua calon istrinya, kemudian mengatakan saya ingin menikahi istri dari putri Anda gitu. Ketika kemudian berlangsung dijadwalkan untuk datang akad nikah, ternyata kemudian tidak akad nikah, tidak ada ijab kabul, tapi langsung hidup berumah tangga. Saya kan sudah teridentifikasi orang yang baik, soleh, ya kan, rajin menabung. Tapi kemudian
dia melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri. Kira-kira halal apa haram? Haram. Wong dia lewatin akad nikahnya gitu. Ini yang terjadi. Seandainya kemudian hukum-hukum wat ini kemudian dihindari, apa tidak dijalankan, maka akan menjadikan keharaman seorang itu dikatakan berumah tangga, tetapi tidak ada ijab kabul. Bayangkan, selama hidupnya mau punya anak berapapun, mau haji berapapun, berapa kali pun, mau umroh berapa kali pun, mau sebesar sedekah apapun ya, tetap dia itu berzina. Kenapa tidak ada akad nikah gitu. Jadi memang ini dahsyat sekali. Selama hidupnya dia akan terus berdosa, menumpuk. Solusinya gimana? Cukup diakadin di awal gitu. Ya, akad yang benar, ijab dan kabul yang benar, ada saksi, selesai gitu. Menjadi halal seluruhnya yang tadinya haram. Gitu. Kemudian melihat dari hukum leasing, juga demikian. Diharamkan karena 4 alasan. Yang pertama, terjadi penggabungan 2 akad atau hybrid kontrak, yaitu akad sewa dan beli. Ini. Yang namanya sewa itu kan bayar di awal, nanti belakangan barang diambil, kan gitu. Ya enggak? Kalau namanya beli, mau bayar di awal maupun di akhir, itu barang jadi milik. Nah, bedanya kan gitu. Sadedi itu mau sewa, bayar di awal atau di akhir, tapi barangnya itu dikembalikan. Kalau beli, mau bayarnya di awal maupun di akhir tetap kebeli. Misalkan lunas atau kredit, semua beli, ya udah menjadi milik. Tetapi ini digabungkan antara sewa dan beli. Seolah-olah kemudian beli tapi sewa. Apa buktinya? Misalkan, ya saya beli motornya ya, ke dealer tertentu. Kemudian dikatakan ini uangnya, uang mukanya. Saya cicil selama 2 tahun ya, ya. Ketika menurut 1 tahun berjalan, tidak mampu membayar cicilan, maka kemudian dengan ketentuan, maka barang yang Anda beli berupa motor tadi dikembalikan atau ditarik oleh dealer. Terus apa konsekuensinya? Berarti itu adalah konsekuensi dari sewa, di mana tidak bisa membayar, maka diambil sebagai agunan. Jadi ini melarang. Ya, Rasulullah melarang adanya 2 akad dalam satu kesepakatan. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW melarang 2 kesepakatan dalam satu kesepakatan. Anbai'ata ini. Jadi melarang dalam satu redaksi ya, redaksi transaksinya gitu. Kedua, menjadikan objek juri sebagai jaminan tadi. Kalau memang bermasalah jangan diambil motornya dong. Misalkan ada penjamin yang membayarkan, ada doman, tadi konsep doman boleh malah. Misalkan mau akad transaksi, boleh dong saya kredit tapi syar'i ya. Boleh ya, menjadikan objek jual belinya ya tidak sebagai jaminan. Nah, itu salah satu cirinya. Misalkan jadi mau Ustaz Dedi, ada seorang datang ke Ustaz Dedi. Tat, saya mau kredit motor dong, saya butuh motor gitu. Boleh. Mau yang harga berapa? Mau butuh atau senang-senang? Butuh. Ya udah, ini ada nih motor 3 juta. Diambil silakan. Bisa jalan kok. Tapi kalau kepengen ya jangan ke saya. Kalau pengen yang baru segala macam misalkan. Kalau sekedar jalan ini ada nih 3 juta 4 juta udah bisa jalan. Oke, Ustaz, tapi saya nggak bisa lunas, Ustaz. Oke, boleh nggak apa-apa. Berapa kali bayar? 4 kali ya, Ustaz ya. Oke, boleh. Atau kalau memberatkan 8 kali juga Bu, nggak apa-apa. Oh ya, 8 kali alhamdulillah, terima kasih gitu. 500 selama 8 kali 4 juta. Ya. Kemudian di dalam akad itu tidak disebutkan sebagai akad tidak sebutkan sebagai barang yang dibeli itu sebagai jaminan. Tapi mengatakan, nih, kalau seandainya kamu tidak bisa membayar, apa jaminanmu? Saya menjadikan Ustadz Priyo sebagai penjamin saya. Nanti seandainya saya tidak bisa bayar, beliau yang akan menanggung. Oke, boleh. Jaminannya seseorang, jaminannya orang. Yang kedua, oh kalau gitu
saya punya simpenan berupa emas, nanti saya jual emas itu untuk membayar Ustadz Dedi. Oke, boleh. Apa jika itu tidak ada? Saya akan menjual motor ini. Nanti seindahnya saya ada kelebihan, atau maaf, saya akan bayar sisanya pelunasannya, atau kemudian sisanya saya ambil. Itu juga boleh. Tetapi tidak boleh menarik ya motor itu sebagai jaminan, ya, memberikan keleluasan kepada pembeli untuk menjaminkan yang lain. Nah, itu terkait dengan leasing. Nah, hukum leasing ketiga, dalam leasing biasanya ada bunga dalam angsuran per bulan. Biasanya. Tidak semua. Tapi biasanya mengikuti rate bunga ya. Bagaimana bunga yang ada. Dan kita tahu bahwa bunga termasuk riba. Ya. Kecuali bunga desa. Ya. Keempat, ada denda penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau pelunasan sebelum waktunya. Nah, itu udah umum kejadian. Ya, ini poin 4 itu sering kita lihat. Nah, sedangkan denda atas utang ini juga termasuk riba. Kenapa? Itu tadi, ya termasuk riba nasiah karena ada keterlambatan waktu, ya. Ziyadah tambahan atas adanya waktu tadi, gitu. Selanjutnya MLM. MLM haram, ya. Haram karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah MLM mengandung samsaroh, perantaraan jual beli yang tidak sah dan adanya gobon fahis. Harga jauh lebih mahal dari harga pasar. Ini prinsip pertama ya, MLM biasanya seperti itu. Kemudian terdapat gharar atau ketidakpastian yang telah diharamkan secara syariah. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau MLM yang dikerjakan itu dua ini aja muncul, ini sudah kategori yang nggak boleh. Misal gharar apakah member baru dapat memperoleh jumlah peserta baru di bawahnya berupa downline yang ditargetkan. Ya. Ketika MLM berakhir berada pada lapisan atas yang beruntung ataukah lapisan terbawah yang merugi. Itu. Jadi biasanya di awal di atas itu nggak ada yang rugi. Selalu untung, ya kan? Upline itu selalu untung, kebanjiran untung. Tapi kalau ada kerugian nggak pernah itu sampai ke atas. Gitu. Atau bahkan tidak mengenal konsep bagi rugi sama sekali. Pokoknya untung terus nggak ada. Saya pernah ya mengikuti sebuah pelatihan yang semisal begitu, pakai istilah-istilah downline, upline ya, kemudian akad-akadnya dijelaskan, tapi ternyata kita lihat akad-akadnya batil. Kemudian poin ketiga, MLM mengandung muamalah yang diharamkan, yaitu memakan harta orang lain secara batil, khususnya bagi perusahaan MLM ataupun peserta MLM pada lapisan atas yang mendapat harta secara batil dari lapisan bawahnya. Kita mengenal itu disebut dengan samsaro ala samsaro, yaitu maklar di atas maklar. Ya, bayangkan saja ini sudah dilarang samsaro, tapi kemudian berapa layer yang di atasnya? Dari misalkan A, kemudian punya downline B, upline B punya lagi upline C, upline-nya lagi terus sampai Z. Nah, itu di Z juga tetap mendapatkan aktivitas yang dilakukan oleh A. Nama lainnya misalkan bonus jaringan, atau kemudian komisi jaringan. Atau bentuknya adalah nama-nama lain yang terkait dengan jasa atas kemudian jaringan yang sudah dibentuk. Nah, itu biasanya seperti itu istilah-istilahnya. Yang keempat, MLM mengandung unsur penipuan atau algizi kepada masyarakat, yaitu adanya iming-iming berupa komisi yang besar yang pada umumnya tidak dapat diperoleh oleh peserta MLM lainnya. Agak sangat sulit. Ya, dulu saya belum memahami, kemudian diminta ikut serta, wah luar biasa. Pokoknya nggak jauh-jauh dari mobil mewah, ya kan? Kemudian traveling ke luar negeri yang wow gitu. Kemudian kekayaan yang melimpah selalu seperti itu. Atau bahkan sekarang lebih syar'i dalam tanda kutip. Ya, bonusnya adalah umroh atau haji dan seterusnya. Walaupun seperti itu harus dilihat dulu tadi 4 poin ini. Apakah kemudian ada enggak gitu. Nah, oleh karena itu maka kita harus hati-hati. Kemudian
tentang hukum money game. Money game juga hukumnya haram ya dan merupakan dosa besar karena 3 alasan utama sebagai berikut. Alasan pertama adalah karena money game adalah penipuan atau kecurangan al-ghizi. Atau kemudian bentuk lainnya misalkan money game itu pakai sistem yang namanya diagram Ponzi. Ya di mana kemudian selalu mencari member-member baru untuk mendapatkan sumber keuangan. Tetapi sebenarnya di dalam akad bisnisnya tidak jelas barang atau jasa yang kemudian diberikan. Tetapi bentuk penyertaan dana terus-menerus seolah-olah kemudian mendapatkan keuntungan padahal itu tadi diputarkan dari uang yang masuk. Yaitu mengikuti diagram Ponzi. Atau kemudian bentuk yang lain. Perusahaan money game mengklaim mereka melakukan bisnis real, jual beli produk padahal faktanya tidak. Ya, hanya permainan uang saja. Ini termasuk kategori penipuan atau kecurangan al-ghizi yang diharamkan Islam, gitu ya. Kedua, karena perusahaan money game melakukan transaksi ribawi. Karena ketika perusahaan money game meminta member baru menanamkan uangnya ke perusahaan, sebenarnya perusahaan itu hanyalah meminjam uang membernya, bukan memutar uang membernya itu dalam bisnis real. Yang ini yang terjadi, faktanya demikian gitu. Uang member baru itu digunakan perusahaan sebagai komisi atau bonus kepada member lama. Nah itu kan seperti itu. Pokoknya ngerekrut 10, ya setiap rekrutan nanti kamu dapat sekian, sekian, sekian. Tapi ternyata sumbernya dari mana? Dari uang yang masuk dari member baru tadi. Perusahaan itu lalu mengembalikan uang itu kepada member tersebut disertai tambahan yang disebut bonus atau komisi. Nah, itu terjadi. Sering terjadi demikian. Jelas, bonus atau komisi ini adalah riba yang diharamkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harramar riba, ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sudah jelas sekali. Ketiga, perusahaan money game biasanya menjanjikan bagi hasil dalam bentuk persentase dari modal yang ditanamkan atau dalam bentuk nominal tertentu. Jadi kalau ada orang yang mengajak mau bersyirkah dalam hal ini kemudian menyertakan modal, kok keuntungannya berdasarkan modal yang disetor, nah itu ciri-ciri sudah riba. Maka hati-hati. Yang benar bagaimana? Persentase bagi hasil itu berdasarkan profit bersih. Bukan modal yang disetor. Kalau modal yang disetor sama saja kemudian kita mengambil riba, naudzubillah. Ya. Contohnya Koperasi Langit Biru dulu sempat viral juga ya. Menjanjikan profit sebesar 17% dari nilai modal. 17% dari 10 juta. Udah kebayang, saya dapat 1.700.000 ya setiap bulan ya. Udah kebayang itu. Padahal persentase yang dimaksud tidak demikian. Keuntungan profit bersih yang kemudian dihasilkan, maka itu tidak ketahuan berapa. Sebelum kemudian untung kan gitu. Kalau untung baru dibagi. Kalau tidak untung, ya tidak ada bagi hasil. Nah itu. Atau menjanjikan bonus sejumlah uang tertentu, misalkan 1,7 juta per bulan. Jadi udah jelas. Sudah jelas dalam bentuk nominal. Berapa rupiah. Nah itu juga kategori riba. Tuh, sekali lagi tadi prinsipnya bagi hasil bukan berdasarkan nominal pasti dari uang yang akan diterima. Kemudian terkait dengan syarat denda ya. Ini juga haram. Nanti kita lihat. Hukum asal syarat denda dalam akad muamalah adalah boleh. Jadi, selama akadnya bukan akad atas utang al-dain. Misalnya akad ijarah. Jadi ad-dain itu ada juga al-qard ya. Ad-dain itu umum ya. Berkaitan dengan pinjam meminjam. Misalkan Ustaz Dedi saya pinjam dong kopiahnya, itu namanya ad-dain.
Tetapi nanti secara rinci lebih jelas apa yang disebut pinjaman, yang disebut secara spesifik yaitu qard ya, atau utang piutang berupa harta yang diberikan. Ini berdasarkan nanti syarat denda ada di akad ijarah. Jika akadnya adalah akad utang, adain atau dalam keadaan adalah qard ya, maka hukumnya haram kalau ada denda dari utang piutang tadi. Misalnya akad qard, salam dan istisna. Ini contohnya ya. Jadi syarat denda dalam akad muamalah itu boleh selama akadnya bukan akad utang piutang, atau misalnya juga ada kesalahan dan akad istisna. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Ini banyak hal yang saya sendiri udah mencatat beberapa pertanyaan, Ustaz. Langsung saja, Ustaz ya. Ada Oke, tiga. silakan. Yeah. Yang pertama tadi kaitannya dengan pemberian apa namanya kelebihan atas pinjaman yang kita berikan, Ustaz. Kan gini, kadangkala kita meminjam uang, tetapi si pemberi pinjaman itu nggak mensyaratkan untuk memberikan tambahan ya. Tapi kita yang minjam itu ada rasa terima kasih, itu boleh nggak kita ngasih kelebihannya, Ustaz, ke yang bersangkutan? Ustaz, suaranya Ustaz, suaranya. Ya, prinsipnya tidak boleh. Ya, tetap Hmm. di dalam akad itu adalah sebagai ziyadah tambahan. Baik yang memberikan itu atas dasar apa akad, bahkan diakadkan untuk dikembalikan ada lebihannya, atau kemudian kita tidak mengakadkan tapi kemudian ada kelebihannya, dan itu kemudian harus ditolak. Nah, Hmm. kenapa karena tadi kategorinya ziyadah, ziyadah yang tidak diikuti manfaat berikutnya ya. Hmm. Contoh misalkan lain, Ustadz Dedi itu memang sudah biasa memberikan hadiah kepada A kemudian memberikan pinjaman 100.000 tadi. Ini saya kembalikan uang 100.000-nya. Karena memang sudah terbiasa membawa oleh-oleh, memberikan hadiah, baik ada pinjaman atau tidak. Nih buat buat antum ya, apa nih? Buah gitu. Nah, kalau dia tidak biasa itu kategori riba. Tapi kalau sudah Oh. biasa tidak dikategori. Ini sudah selesai ya pinjaman saya ya. Saya bawa nih buah. Nah itu. Nah, tetapi memang kalau nggak biasa ya jangan diberikan. Baik, Itu baik, ada baik. klausul seperti itu, penjelasan seperti itu. Tetapi Baik. memang lebih baik sih kasih jeda lah, sehari 2 hari baru memberikan hadiah Hadiah. itu. Jadi nggak bercampur dengan akad Hmm. tadi ya, kemudian yang sudah selesai gitu. Termasuk dalam aktivitas bisnis itu, Tat, kalau kita dapat orderan ya dari kawan gitu ya, ini kita nggak diakatkan di depan nih, tapi kan kita ada untung nih. Nah setelah itu terus kita kasih hadiah, masuk suap nggak, Ustadz? Gratifikasi nggak? Kalau dispesifikkan dulu ya, yang dimaksud suap itu apa ini. Oke. Kalau kita lihat misalkan kamus di bahasa Indonesia atau sumber-sumber yang terkait, yang disebut suap kan biasanya ya dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, Siap. ditujukan untuk agar ya, agar Hmm. misalkan nih melakukan suap agar transaksinya deal, agar dimudahin jalannya, tendernya gitu. Hmm. Biasanya di awal itu suap itu. Oke. Atau ketentuannya yang di awal. Nanti Hmm. ya kalau masuk nanti saya kasih gitu. Ya, itu termasuk juga suap itu. Karena Hmm. ada perjanjian di awal gitu. Hmm. Tetapi memang kalau tidak ada perjanjian, kemudian deal segala macam dilihat ada akad enggak. Kalau ngomong tidak ada ini ada, saya nggak ada kaitannya sama antum ya ini, tapi saya hanya berbagi saja tahadus binikmah.
ini sekian. Nah, itu birido, kita memberikan itu. Kalau bukan kaitannya sama kod, hanya sebatas jual beli ya, itu bisa kategori iwat atau hadiah yang tidak ditentukan jumlahnya. Jadi keridoan salah satu pihak saja ya. Sifatnya boleh. Tapi kemudian ini karena antum kemarin itu memperantarai saya. Oh, jatuhnya menjadi wakalah bil ujroh. Tapi kemarin kita nggak ada akad. Saya nggak mau menerima gitu. Ya boleh saja nggak mau menerima. Misalkan Ustadz Dedi kemarin sudah memperantarai saya nih, secara nggak langsung, Ustadz Priyo sama Ustadz A gitu kan, atau saya dengan Ustadz A gitu. Terus terjadi transaksi di sana. Ustadz Dedi nggak tahu menau, nggak tahu menau. Tapi kemudian Ustadz Dedi tiba-tiba dikasih tahu, kemarin tuh si A sama si Pak Priyo itu deal besar loh. Katanya dari antum tuh, Ustadz Dedi ya. Oh iya toh. Iya sih saya mempertemukan. Ya udah deh saya minta bagian. Minta bagian 10% dari A maupun saya gitu. Maka itu jatuhnya haram, nggak boleh. Karena nggak ada akad. Nah, dia nggak ada akad apapun, cuma ya udah silahkan deh gitu. Terus dia pergi. Jadi dia pergi. Malah justru kayak gitu nggak boleh. Kenapa tidak ada akad? Tidak boleh memerintah hak. Tetapi seandainya si A pun saya itu memberikan sebagai tanda terima kasih saya dalam atas transaksi yang tadi sudah berjalan, tidak ada kaitannya sama Ustadz Dedi, menjadi boleh, jatuhnya menjadi hadiah saja. Kan nggak ada akad akad yang secara spesifik apa. Tapi karena tidak ada akad spesifik, justru dia tidak boleh mengambil paksa. Ustadz Dedi nggak boleh. Kan kemarin masa saya nggak dikasih 10% aja itu. Kenapa nggak akad? Kalau nih saya pertemukan ya, kalian nanti kalau seandainya deal, saya dapat bagian 10%. Setuju? Pak Priyo setuju? Si A setuju? Oh setuju semua. Oke, deal. Itu wajib diberikan. Jika nggak diberikan, nah itu dosa juga bagi saya atau pihak A. Memang berarti harus diakatkan kalau gitu. Istilahnya nggak Namanya, cuma. Oke. iya, di wakalah itu ada akadnya. Kalau akadnya sama A saja, dia tidak boleh mengambil dari Priyo. Pak Priyo, nggak boleh. Nah, loh kan kita nggak ada akad. Kok ngambil gitu? Ya kan Meskipun saya udah pertemukan gitu. ya, meskipun mereka atau dia itu yang minta itu bagian dari pihak yang berjual beli, Ustaz. Misalnya katakanlah ada di bagian purchasing gitu ya. Terus kemudian ada stafnya purchasing gitu. Nah, itu diakatkan di depan boleh nggak tuh? Dia minta Ya, ijar. ya dia kan sudah mendapatkan ujrah dari tempatnya bekerja. Oke. Dia Ya. melakukan aktivitas itu kan atas memang pekerjaan yang sudah diberikan. Dia sudah dapat ijarah juga. Dari dapat ujrah dari akad ijarahnya. Oke. Berarti Maka nggak. dia tidak bisa mengambil lagi keuntungan ya, Oke, siap. kecuali diizinkan oleh pemilik usahanya. Mhm. Ya, pemilik usaha mengatakan, ya udah itu nanti sisanya buat kamu. Tetapi Oke. jangan disyaratkan, nanti tolong dong masuk sini saya minta 1.000 aja per barang Ah, gitu. titip. Titip biasanya. Kalau saya berani mengatakan, bos kamu tahu nggak? Tahu Pak gitu. Ya udah saya minta nomor bosmu gitu. Boleh nggak? Saya mau Oke. konfirmasi bahwa kamu tuh dapat 1.000 dari setiap barang yang saya masukin. Oke. Terus saya telepon misalkan. Oh enggak, itu enggak benar. Oh itu haram. Oh ya Pak, boleh. Saya sudah mengizinkan dia mendapatkan dari selisih itu. Itu menjadi halal. Rata-rata Mhm. kalau kamu ini ya pemilik ya, bukan supervisor, bukan manajer, pemiliknya langsung, direkturnya langsung, Mhm. pemilik usahanya, bukan ajirnya. Iya, Kalau natas ya. ajirnya belum termasuk representasi dari pemilik. Kalau ada Ya. yang seperti itu termasuk riswah dan itu Nah, tidak boleh iya, iya. memarkup harga. Ya, ya. Nah,
Ini selanjutnya ada dua lagi, Ustaz, semoga waktunya masih cukup. Yang kaitannya dengan MLM tadi, bahwa salah satu yang mengharamkan bisnisnya itu karena harga jualnya jauh lebih mahal dari harga pasar. Ini saya coba analogin, kalau kita menjual harga jauh dari harga pasar itu apakah berdosa, Ustaz? Harga keumuman ya. Jadi yang dimaksud disebut dengan Goben Fahisi itu penipuan secara keji dalam bahasa Hmm. Indonesianya. Jadi misalkan harga umumnya itu 100.000, tapi dia jualnya misalkan 700.000, 7 kali lipatnya misalkan. Nah, itu kan eh, penipuan yang keji gitu. Apalagi yang kita jualin nggak tahu. Hmm. Walaupun di dalam Islam tidak menutup ya berapa nilai untung yang diperoleh dari jual beli tadi. Tapi umumnya sih biasanya beban faiz itu dilakukan pada situasi yang sulit. Umumnya dalam kondisi tertentu gitu ya, tidak normal. Contoh kemarin itu pada zamannya COVID, ada satu masker, satu box itu bisa harganya 300.000. Betul. Nggak normal gitu. Saya bilang, loh ini nggak normal nih. Karena semua orang mencari itu dan penting sekali untuk mendapatkan semacam itu. Jadi orang atau pedagang itu langsung naikkannya berkali-kali lipat. Puluhan kali lipat. Itu menjadi haram. Kenapa? Goben faiz. Keji gitu. Oh, memanfaatkan kesempatan gitu ya. Kesempatan ya, memasarkan kesempatan tadi. Artinya kalau dalam keadaan normal gitu kan, ini kan pilihan nih kepada Hmm, konsumen ya kan. Kalau hmm, kita jual satu barang, harganya hmm. memang jauh daripada harga pasar. Itu kan beri resiko juga buat kita penjual kan sebenarnya. Tapi Iya, kita betul. itu dibolehkan kan. Untuk satu Boleh. barang boleh ya. Ya, saya Boleh. menjual misalkan jas hujan ya. Heeh. Rata-rata jas hujan itu harganya ada yang murah ya, mulai dari yang 3 ribuan, 20.000 juga ada, lima puluh Bahkan ribu ada, 100 malah ribu juga ada. 5.000 ada Ustaz di jalan-jalan Ada. 5.000. Iya, makanya tadi Jas tiga hujan. ribu Iya, jas iya. hujan ya kan, Mm-mm. bagaimana ya tergantung. Tapi kalau Mm-mm. dibuat secara eksklusif misalkan, bahannya khusus juga, di harga 300.000, 400.000 ya wajar gitu. Oke, siap. Tapi memang punya daya awet yang lebih lama. Kalau yang 3.000, 5.000 sekali Mm-mm. pakai, ini bisa sampai bertahun-tahun. Bisa Mm. sampai 7 tahun, 8 tahun. Nah, karena saya dapat testimoni begitu customer. Iya, Nah, kalau begitu ya wajar dong. Ya masih ada betul. kewajaran. Oh, kenapa mal? Oh, ternyata awetnya kebangetan misalkan gitu. Heeh. Nah, itu bisa saja dijual dengan harga yang di bawah 300.000 juga bisa gitu. Boleh saja Oke. kan, penetapan harga tidak ada batas atas. Sama kemudian sama-sama kemudian sama-sama beridho antara tim Oke. lingkum. Iya. Satu terakhir Ustaz, yang Hmm. tadi katanya dengan bagi hasil tidak boleh dari setoran modal. Ini yang selama ini kita terapkan nih Ustaz. Jadi berapa porsi modalnya kemudian bagi hasilnya dari keuntungan yang didapatkan. Itu katakanlah modal yang disetor itu 50-50. Ya udah bagi 50-50 Ustaz. Tapi tadi katanya nggak boleh, gimana tuh? Penetapan eh, bagi hasil memang tidak boleh berdasarkan modal. 30% berdasarkan kali modal gitu ya. Itu yang tidak Mm-mm. boleh. Kalau Mm-mm. porsinya boleh. Catatannya misalkan 30% porsinya, kenapa? Karena kita sama-sama menyetorkan 50 juta gitu. Jadi Oke. ada 3 orang, Komposisi ya komposisinya. komposisinya 30%. Oke deh, nanti hasilnya 30%. Tapi 30% nanti dikalikan profit bersih. Oke. Mm-mm. Bedanya ya. Mm-mm. Untuk menghitung porsi boleh ya. Mm-mm. Porsinya nanti 30%, 30%, 30% ya. Mm-mm. Atau 33 lah. Mm-mm. Nanti pas penghitungan bagi hasil dikalinya 30%-nya bukan modal, tetapi untung bersihnya gitu. Itu yang nanti diterima. Oh, berarti nggak ada Paham masalah ya? ya. Artinya proporsi penyertaan modalnya digunakan untuk pembagian keuntungan bersih, dari keuntungan bersih nggak ada masalah ya. Boleh. Itu kan kesepakatan di antara para pihak.
Yang tadi nggak boleh apa ya Ustaz? Maksudnya biar Yang tidak lebih boleh komprehensif. itu penempatan porsi plus bagi hasilnya berdasarkan modal, bukan Maksudnya berdasarkan keuntungan gitu. Paham ya? hmm, Oke, eh, porsinya 30%, 30%, 30% ya. Nanti 1 bulan kita tentukan bagi hasilnya. Berapa? 30% kali 50 juta. Atau kali 150 juta bahkan. Loh, oh, itu yang keliru. Loh, dari oke, mana itu teman-teman? Kan oke. kita menyertakan uang 50 juta. 30%-nya berapa? 15 juta kan? Hmm. Astagfirullah. Itu kan bukan Oh, bukan I see. keuntungan begitu Iya, ya. iya, iya, iya. Bukan untung itu namanya, modal Baik, itu. baik. Oh, Kalau berarti itu 30% kali modal itu riba. iya betul riba. Istilahnya kayak pinjaman ya, akhir istilahnya ya. Jadi saya ngasih 50 juta, ya udah nanti dapatnya sebulan 10% dari 50 juta gitu ya. Itu ya Ya, maksudnya. Oke. begitu Baik. itu riba. Syukur Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat yang lihat live streaming dan juga mendengarkan lewat apa namanya Zoom ini bisa memetik manfaat, memetik hikmah. Sebelum kita tutup, eh, mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, rekan-rekan sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kan sifatnya masih dasar ya, dasar-dasar muamalah. Memang penting untuk kita memahami ya secara perlahan, terutama juga untuk mengkaji kepada guru-guru kita yang lebih ahli. Ya, saya di sini juga masih banyak kekurangan, oleh karena itu memang kita ya mengetuk hati setiap muslim untuk bagaimana ya menjaga agar dirinya terhindar dari hal-hal yang haram. Ini menjadi penting dan tema kajian kali ini insya Allah akan mewakili itu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal-hal yang haram. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya, tetap Amin. semangat untuk mengkaji fikih muamalah, terutama di dalam bidang-bidang yang sedang kita jalankan. Itu wajib untuk kita kuasai. Demikian dari saya, cukup sekian. Berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Semoga Ustadz tetap sehat untuk tetap Amin, amin. berbagi insya Allah ke depan dan juga Amin. sahabat-sahabat muslim juga semakin banyak yang apa namanya merasakan perlunya ilmu ini karena semata-mata Amin. ingin mendekatkan diri pada Allah. Amin ya Baik, rabbal alamin. kita tutup dengan alhamdulillah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Amin ya Subhanakallah wa rabbal bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta alamin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.